Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 17 Januari 2026. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Antonius Abbas. Ia hidup pada tahun 250, termasuk dari keluarga yang kaya raya. Pada usia 20 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Waktu itu Antonius masih muda, namun ia terpikat oleh sabda Tuhan. Jika engkau menjadi sempurna, pergilah, jualah dalam milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah dan mengikuti aku. Maka Antonius memberikan warisan itu kepada orang-orang miskin dan memilih hidup dengan corak hidup bertapa sebagai eremit di padang gurun agar lebih dekat pada Tuhan. Imannya yang kokoh kuat memampukan dia untuk mengatasi segala godaan-godaan setan yang ia hadapi. Semakin setan menggoda, semakin bertambahlah semangatnya untuk berdoa, bermati raga, dan berserah kepada Tuhan. Ia menghayati hidup miskin, makanan sederhana, pakaiannya terbuat dari kulit domba. Ia berharap dengan cara hidup itu, ia semakin mampu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan bisa membangun relasi yang erat dengan mesra bersama dengan Allah melalui doa-doa, meditasi, dan laku tapa. Hidup tapanya mengantar dia kepada suatu tingkat hidup rohani yang tinggi dan menjadikan pendoa yang ulung, sehingga banyak orang datang kepadanya meminta doa dan bimbingan dalam segala masalah. Kepada orang-orang yang datang, Antonius menasihati agar mereka mampu untuk mengalahkan godaan-godaan dunia dengan meletakkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Yesus. Hidup rohaninya semakin mendalam dan semakin banyak orang datang untuk meminta nasihatnya. Ia juga pergi ke Alexandria untuk meneguhkan dan menghibur umat yang banyak mendapat tantangan dari kaum Arianisme. Ia meninggal dengan damai pada tahun 356. Sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, bacaan pertama dari kitab yang pertama Samuel bab 9
kita dengarkan bagaimana akhirnya Samuel mengurapi Saul sebagai raja Israel. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17, kita mendengar panggilan Lewi pemungut cukai menjadi murid Yesus. Ketika Yesus lewat, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka Lewi berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ia mengadakan jamuan makan. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Waktu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus yang mendengar pertanyaan itu berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang benar, bukan orang benar, melainkan orang yang berdosa." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan berbicara soal panggilan. Saul dipanggil menjadi raja atas orang-orang Israel. Ia diurapi Samuel atas perintah Yahweh. Digambarkan siapa Saul. Pada bacaan Injil juga panggilan si Lewi pemungut cukai. Ia dipanggil menjadi murid dan pengarang Injil. Dari sini kelihatan Allah memanggil menurut kehendaknya. Seringkali kita juga bertanya, mengapa Lewi pemungut cukai dipanggil? Tetapi Allah mengendaki siapapun juga tanpa kecuali. Dan Allah akan memampukan orang-orang ini yang dipilihnya untuk menjadi alat-alatnya. Seringkali kita hanya berpikir yang dipilih dan yang dipanggil adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak berdosa. Dari pengalaman kita tahu, Allah mengendaki semuanya terjadi dan baik adanya. Santo Agustinus, Paulus, Sakeus, bagaimana mereka dipilih dan dipanggil? Karena Allah akan memampukan mereka untuk mendengarkan sabda dan kehendak-Nya. Tak jarang kita merasa tidak layak dan tidak pantas untuk dipilih menjadi pelayan-pelayan Tuhan, entah sebagai ketua lingkungan, sebagai prodiakon, sebagai kabid,
sebagai timpel-timpel. Seakan-akan kita tidak mampu. Tapi belajar dari Lewi, asalkan kita menanggapi, Allah akan memampukan. Karena pilihan Allah selalu benar. Oleh karena itu, terima kasih kepada panjenengan semua yang telah menyediakan diri untuk menjadi pelayan-pelayan gereja. Mungkin kita merasa tidak mampu, tapi Allah akan memampukan kita. Maka mari bersama-sama kita tetap teguh pada panggilan Allah. Karena kalau Allah mau, semuanya akan berjalan dengan baik. Allah memilih tidak pernah salah. Maka kita hanya bisa seperti Bunda Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga akhirnya kita dimampukan untuk tetap mengerti kehendak Allah, mengiyakan, melaksanakan, dan tetap menyatu di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini, yang memberikan kepada kami keyakinan pilihan-Mu pasti baik adanya. Maka bukalah hati kami untuk mengatakan ya atas pilihan-Mu, atas kehendak-Mu. Karena Engkau akan selalu membantu kami mengatasi kesulitan yang ada. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, tetap Engkau kuatkan, Engkau tumbuhkan, sehingga dalam situasi apapun kami tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, dan yang mengalami musibah banjir segera Engkau beri jalan keluar, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap berpegang hanya pada kehendak-Mu dan merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat, keluarga sehat, semua sehat, dan kita terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk peran panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian karya, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga pemberian dana yang sangat membantu dalam pelayanan gereja kepada kita semua. Mari kita terus tingkatkan peran kita, baik di lingkungan, wilayah maupun di paroki.
umat yang terdampak banjir dan terpaksa mengungsi, silakan datang ke gereja untuk dapat tinggal di gereja selama air masih menggenang rumah. Mari kita bersama-sama bersatu hati memperhatikan saudara-saudara kita yang terdampak banjir dengan cara kita masing-masing. Semoga mereka mengalami kasih karunia Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.